Hanya ada 15 menit tersisa di babak 6 turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian. Huo Yuhao baru saja duduk di sana dengan mata tertutup selama hampir 1 jam, beristirahat. Dia akhirnya membuka matanya, dan matanya berbinar sebelum dia mulai bekerja lagi. Lapisan tak berbentuk deteksi spiritual menyelimuti meja kerajinannya, dan setiap komponen canggih sepertinya diberi nomor. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menarik komponen dari ujung meja yang lain ke arahnya menggunakan pengendalian derek menangkap naga dan menekannya pada bagian lain untuk menguncinya sebelum menempatkannya di atas meja kerajinan. Tangan kanannya mulai bergerak seperti kupu-kupu yang berkelok-kelok di antara bunga-bunga. Dan dia sangat cepat sehingga dia meninggalkan bayangan di meja kerajinannya. Berbagai komponen alat jiwa dengan berbagai bentuk dan ukuran yang dibuat dari segala jenis logam langka terus-menerus dirakit oleh tangan kanannya. Alat jiwa secara bertahap terbentuk di meja kerajinannya. Waktu terus berdetak. 5 kontestan lainnya telah menyelesaikan pekerjaannya, tidak ada yang berani mengambil risiko di menit-menit terakhir untuk melengkapi alat jiwa mereka. Mereka memberi diri mereka cukup waktu penyangga dan waktu cadangan selama proses pembuatannya, sehingga semua mata mereka tertuju pada Huo Yuhao pada saat yang bersamaan. Mereka dapat melihat bahwa Huo Yuhao sama sekali tidak memiliki satu boneka pun di meja kerajinannya. Yang berarti dia tidak memiliki produk jadi. 5 kontestan lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, dan bahkan mata Hichaito berkedip karena sedikit kekhawatiran. Berkah Hongchen adalah alat jiwa kelas 9. Apa yang dilakukannya? Dengan deteksi spiritual untuk membimbingnya, bagaimana mungkin dia tidak menciptakan satu alat jiwa pun setelah 10 jam? Jam pasir telah menyusut hingga menit-menit terakhirnya, dan butiran pasir halus perlahan-lahan mengalir. 98 tersenyum merendahkan, dia sepenuhnya yakin akan menang bahkan jika Huo Yuhao bisa menyelesaikan pembuatan alat jiwa yang sedang dia kerjakan. Mudah membuat kesalahan saat bekerja dalam kondisi tegang seperti itu. Selain itu, dapatkah alat jiwa ini beroperasi dan efektif? Dengan kata lain, bisakah dia benar-benar berhasil menyelesaikannya? Bahkan jika dia berhasil, saya sudah punya rencana untuk melawannya. Apa yang bisa dia lakukan hanya dengan satu alat jiwa? Ya, taruhannya cukup mengesankan. Itu tampak seperti alat jiwa pertahanan yang setidaknya kelas 8. Sangat cocok untuk saya. Selesai. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dengan kuat, dan alat jiwanya jatuh ke meja kerajinannya dengan suara dentang. Jam pasirnya masih memiliki sedikit pasir. Para penjudi yang memasang taruhan padanya terjatuh kembali ke tempat duduknya masing-masing, seolah jiwa mereka telah meninggalkan tubuhnya. Huo Yuhao akhirnya menyelesaikan satu alat jiwa, yang berarti masih ada harapan. Satu thread lebih baik daripada tidak sama sekali. 98 mengerutkan kening dari tempatnya duduk di hadapan Huo Yuhao. Dia bisa melihat bahwa Yuhao telah menempa alat jiwa yang tampak sangat aneh sehingga berbentuk seperti perisai. Penampilan fisik perisai itu dibagi menjadi 3 bagian berbeda. Ada bagian tengah yang menonjol berbentuk seperti bola dan sebesar kepala manusia, yang permukaan logamnya berwarna putih keperakan bersinar dengan cahaya hijau kebiruan yang lembut. Permukaan luar perisai sebagian besar terbuat dari logam abu-abu, dengan belahan yang menonjol di tengahnya, dan sebaliknya sangat sederhana. Lingkar terluarnya terbuat dari logam biru pucat, dan jauh lebih tipis dibandingkan bagian lainnya. Seseorang akan menyadari setelah diperiksa lebih dekat bahwa perisai ini dibuat dengan merakit banyak komponen berbeda menjadi satu. Ada banyak logam langka yang terkandung di dalamnya, dan bahkan seorang insinyur jiwa mapan seperti 98 tidak dapat mengidentifikasi semuanya dengan satu pandangan. Waktu habis, kontestan. Tolong hentikan semua yang kalian lakukan. Juri, silakan maju untuk menilai alat jiwa mereka. Ajin kembali ke atas panggung. Penghalang kedap suara jatuh, dan suara riuh segera membanjiri panggung kompetisi. Ketiga juri sudah berada di atas panggung, dan orang pertama yang mereka dekati adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao belum menghasilkan satupun alat jiwa sepanjang putaran hingga saat terakhir, dan mereka ingin memastikan apakah dia memenuhi syarat untuk melanjutkan putaran ini. Beberapa orang sedang duduk di dalam ruang tamu di tengah sebuah bangunan yang melayang di udara di atas aula emas. Ada seorang wanita mengenakan jubah hitam panjang duduk di tengah-tengah semua orang, jubahnya yang longgar dan besar menutupi seluruh tubuhnya. Seseorang hanya bisa mengetahui jenis kelaminnya dari garis samar tubuh fisiknya.
Dia mengenakan topi bambu berbentuk kerucut, dan kerudung hitam menutupi wajahnya. Hanya dua matanya yang berwarna abu-abu kebiruan yang terlihat, dan mereka diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di luar. Ruang tamu sangat sepi saat ini, semua orang hanya menonton tanpa membuat suara. Apa pendapatmu tentang 66, tiga tua, wanita yang duduk di tengah bertanya dengan jelas. Orang yang dia ajak bicara adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia sekitar 60 tahun. Rambut putih keperakannya menjuntai di belakang kepalanya, dan dia memiliki fisik yang sangat tangguh dan berotot. Dia tidak semuda itu lagi, tapi matanya masih sangat tajam dan bernas. Pemuda itu sangat canggih, wakil pemimpin sekte. Saya perhatikan bahwa dia sedang membuat alat jiwa gabungan yang sangat rumit sejak awal, tapi ini pertama kalinya saya melihat metode produksi ini. Ada 17 susunan formasi yang terkandung di dalamnya. Yang terbesar adalah susunan formasi pengumpul energi, dan juga yang terletak di tengah perisai. Dia paling lambat saat membuat susunan formasi itu. Tapi aku tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa darinya. 16 susunan formasi lainnya harus berupa sinar yang menyimpang dan sejenisnya, beberapa sedikit berbeda dari yang lain, dan 6 susunan formasi di lingkar terluar harusnya merupakan sinar yang menyimpang dengan kemampuan pembalikan. Jika mata saya tidak mengecewakan saya, itu juga berarti bahwa perisai ini harusnya mempunyai kemampuan menyerap defleksi dan penyerapan pada saat yang sama. Apa yang dia coba capai? Mata putih keperakan wakil sekte itu menunjukkan sedikit keraguan dan kecurigaan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak akan bisa menebaknya. Meskipun dia tidak dianggap sebagai insinyur jiwa tingkat tinggi. Setiap insinyur jiwa memiliki inovasi dan kreativitasnya sendiri. Alat jiwa ini adalah kompleksitas dapat dibandingkan dengan alat jiwa kelas 7, dan saya dapat mengetahui dari fase perakitan akhir bahwa ada banyak roda gigi dan struktur lain yang tidak dapat saya pahami. Kebanyakan dari mereka harus menjadi penemuannya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa pemuda ini adalah jenius. Aku ingin membawanya di bawah sayap kita jika memungkinkan. Pria tua lainnya yang duduk di sisi lain wakil pemimpin sekte tersenyum dan berkata, bahkan Anda sangat menghormati orang ini. Karena itu masalahnya, saya akan mencari seseorang untuk berbicara dengannya setelah kontes dan menanyakan pendapatnya. Beberapa orangku memberitahuku sebelumnya bahwa mereka telah memeriksa dengan cermat alat jiwa yang dia gunakan untuk taruhan masing-masing, dan alat jiwa itu berasal dari aula kebajikan terkemuka. Selain itu, kemungkinan besar kepala aula kebajikan, Jing Hongchen sendiri, adalah orang yang menciptakannya. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 8, tapi kekuatan sebenarnya hanya dapat dikonfirmasi setelah penilaian yang tepat. Wakil pemimpin sekte terdengar sedikit terkejut. Bisakah dia menjadi murid Jing Hongchen? Tapi aku belum pernah mendengar Jing Hongchen memiliki murid yang cacat. Apakah menurutmu orang ini bisa mengalahkan muridmu yang berharga? Pria tua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Di antara dua murid saya, Huang Zheng relatif berkepala dingin dan mantap, dan dia melakukan hal-hal dengan lebih stabil. Dia adalah kakak laki-laki, dan hidup sesuai dengan statusnya. Namun, Mok lebih berbakat. Tapi kelemahan terbesarnya adalah dia mudah sombong dan merendahkan. Dia sedikit lebih baik di depanku, tapi dia selalu sombong dan merendahkan orang luar. Aku sudah mengingatkannya berkali-kali, tapi dia tidak pernah menendangnya. Kebiasaan. Saya benar-benar ingin melihatnya kalah dari 66 hari ini, dan itu bukan hal buruk untuk pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Wakil pemimpin sekte berkata, kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat. Tetua kedua, bagaimana keuntungan aliansi Duhkuatar dari turnamen ini? Pria tua lainnya yang berbicara dengan yang pertama menjawab, kami telah memperoleh hampir 33% lebih banyak dari proyeksi awal kami. Wakil pemimpin sekte menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Setelah ini, kami akan meningkatkan kendali kami atas logam langka milik pemerintah. Anda harus mengirim beberapa orang ketika saatnya tiba, karena ini adalah sumber daya inti sekte kami. Ya, tetua kedua mengakui dengan hormat. Ketiga juri dengan cepat membuat penilaian mereka di panggung kompetisi, dan mereka menegaskan bahwa Huo Yuhao telah berhasil menciptakan alat jiwa. Namun, para hakim berbagi kebingungan dengan tetua ketiga dan wakil pemimpin sekte, dan mereka tidak mengerti mengapa Huo Yuhao membuat alat jiwa seperti itu.
Ini adalah alat jiwa pertahanan dalam pertarungan, yang berarti bahwa Huo Yuhao akan menjadi orang pasif yang menerima serangan. Apakah dia ingin mengalahkan komponennya dengan menggiling kekuatan jiwanya? 98 tidak terlihat bagus ketika dia melihat alat jiwa Huo Yuhao adalah perisai. Awalnya, dia percaya bahwa Huo Yuhao menciptakan alat jiwa ofensif dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Tapi sepertinya penilaiannya salah, dan itu berarti beberapa rencananya untuk melawan Huo Yuhao sia-sia. Dia telah menghabiskan 4 jam menciptakan Invincible Barrier melawan Huo Yuhao khususnya karena penilaiannya yang salah. Keenam insinyur jiwa dengan cepat divalidasi. 98 memiliki 6 alat jiwa yang lengkap, Huo Yuhao hanya memiliki 1, dan 96 juga memiliki 6. Hichaito punya 5, dan 2 sisanya masing-masing punya 4. 96 dan 98 memiliki keunggulan besar dibandingkan yang lain dalam hal jumlah alat jiwa yang mereka buat. Ketua juri mengambil alat jiwa tipe speaker dari Ajin. Dia mengumumkan jumlah alat jiwa yang telah diselesaikan oleh setiap kontestan sebelum dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saya akan mengajukan pertanyaan rutin saya sekarang. Fase kerajinan sudah selesai, dan karena ini adalah babak ke-6, setiap alat jiwa akan memiliki untuk diuji di lapangan, tidak peduli bagaimana hasilnya masing-masing. Alat jiwa Anda harus dibuktikan dalam pertempuran untuk menunjukkan kekuatan dan nilainya. Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah ada yang merasa bahwa alat jiwa Anda tidak cukup untuk bertarung melawan lawanmu? Kamu punya pilihan untuk mundur sekarang. Kalau tidak, kamu bertanggung jawab atas cederamu sendiri. Dan bahkan kematianmu begitu kita memasuki fase pertempuran. Ada lebih banyak ketegangan di panggung kompetisi setelah ini dikatakan, dan suasananya terasa jauh lebih antagonis. Banyak pejabat yang sudah berada di atas panggung untuk melepas 6 meja kerajinan, dan mereka juga memindahkan sementara logam langka yang dimaksudkan sebagai hadiah. Jelas bahwa tahap kompetisi melingkar ini adalah tempat 6 insinyur jiwa akan bertarung habis-habisan. Tidak ada yang mundur. Hadiahnya sangat kaya dan murah hati, siapa yang tidak mau mencobanya? Bahkan jika seseorang berakhir dengan kekalahan, mereka masih bisa mengaku kalah. Sangat tidak mungkin seseorang mati dalam turnamen yang berfokus pada membandingkan alat jiwa. Baiklah. Karena tidak ada yang memutuskan untuk mundur, kita akan memulai fase pertarungan. Bolehkah aku mengundang 96 dan 37 untuk memulai pertandingan pertama, taruhan individu Huo Yuhao dengan 98, bersama dengan nilai taruhan mereka yang luar biasa, berarti mereka mungkin akan menjadi yang terakhir bertarung. Pertandingan pertama pasti akan terjadi antara pasangan yang lebih tidak seimbang. 37 bertarung melawan 96, dan aura dan wataknya sudah sangat dirugikan. Tidak ada ketegangan sama sekali, dan 96 hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk meraih kemenangan luar biasa. Kemudian giliran Hichaito melawan 85. Hichaito secara bertahap melangkah menuju panggung kompetisi dengan meriam besar di pundaknya. Dia telah membuat 5 alat jiwa meriam berat hitam di bahunya, pelindung dada bundar, perisai, pelindung pinggang, dan helm. Itu adalah 5 alat jiwanya yang berbeda, dan dia dilengkapi dengan baik dalam hal serangan dan pertahanan. Hampir setiap kontestan memilih arah ini. Lawan Hichaito sedikit lebih sederhana jika dibandingkan. Lawannya memiliki pelindung dada. Dan 1 meriam jiwa yang relatif lebih kecil di masing-masing bahunya. Dia juga memiliki alat jiwa seperti sabuk di pinggangnya. Mereka berada di dalam tahap kompetisi Aula Emas, dan itu jauh lebih kecil daripada tahap kompetisi turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Tidak ada pihak yang memiliki banyak ruang untuk bergerak, dan serangan jarak jauh apapun dapat mencapai pihak lain dalam waktu singkat. Ketiga juri kembali ke posisinya masing-masing, dan ketua juri berseru, "Mulai!" Baik Hichaito dan 85 melepaskan jiwa bela diri mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Hichaito sangat cepat, dan 6 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Melihat ini, para penonton meledak menjadi teriakan dan seruan. Hichaito adalah kaisar jiwa bercincin 6. Dan ini berarti pria jangkung dan berbahu lebar bertopeng ini kemungkinan besar adalah insinyur jiwa kelas 6 juga. Orang-orang yang memasang taruhan mereka pada Hichaito mulai terengah-engah dan berseru gembira dan gembira. 85 memucat jika dibandingkan. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu, hanya 5 cincin jiwa, dan dia tidak memiliki kombinasi cincin jiwa yang paling optimal.
Kedua belah pihak memilih untuk melepaskan alat jiwa yang sama pada awalnya, penghalang jiwa pelindung. Lapisan cahaya putih naik dan menyelimuti tubuh mereka di dalamnya. Kedua penghalang jiwa adalah kelas 5, karena mereka hanya punya waktu 10 jam untuk membuat alat jiwa mereka. Alat jiwa seperti sabuk yang 85 miliki di pinggangnya meledak dengan cahaya warna-warni, dan lingkaran demi lingkaran cahaya yang kuat keluar darinya. Gelombang kekuatan jiwanya mulai berkembang dengan kecepatan kilat. Wow! Lihat, semuanya! Alat jiwa di sekitar pinggang 85 adalah alat jiwa pengumpul energi yang sangat langka. Itu dapat memusatkan dan memadatkan kekuatan jiwa pengguna dalam waktu singkat. Sangat sulit untuk membuat alat jiwa seperti itu, dan seseorang harus sangat tepat dalam proses pembuatannya. Jika tidak, satu kesalahan akan menyebabkan cedera pada pengguna. Saya dapat membayangkan sekarang bahwa serangan berikutnya 85 akan sekuat dan sekeras badai petir. Dengan amplifikasi alat jiwanya yang mengumpulkan energi, serangannya dapat menyaingi serangan seorang insinyur jiwa kelas 6 untuk waktu yang singkat. Hichaito tidak merespon saat dia melihat alat jiwa pengumpul energi lawannya. Dia dengan tenang mengangkat lengan kirinya dan memblokir dadanya. Perisai sepanjang 1 kaki di lengan kirinya mulai berdentang pelan dan memancarkan lapisan cahaya kuning jingga. Lihat. Penghitung yang hebat. Perisai yang dipilih 88 untuk digunakan haruslah perisai pemantul jiwa. Perisai ini sangat tahan dan efektif melawan semua serangan kekuatan jiwa, atau lebih tepatnya, semua jenis sinar jiwa. Satu-satunya masalahnya adalah aku tidak tahu apa kelas perisai pemantul jiwa ini. Pertarungan dimulai, dan air liur Ajin dimuntahkan kemana-mana saat dia mengomentari pertarungan tersebut dengan penuh semangat. Alat jiwa pengumpul energi untuk sementara dapat meningkatkan kemampuan ofensif insinyur jiwa, tetapi juga menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Pengguna harus meraih kemenangan secepat mungkin. 85 merasakan hatinya tenggelam saat melihat 6 cincin jiwa Hichaito. Dia tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk menang. Karena itu, dia tidak menunggu Hichaito melakukan hal lain, dan menembakkan meriam jiwa kembar di bahunya. 2 lampu berbeda meledak ke arah Hichaito. Meriam jiwa di bahu kirinya adalah sinar jiwa putih cemerlang. Udara di sekitarnya terasa sedikit aneh saat sinar ini melonjak, dan semua orang sepertinya melihat retakan dan robekan di udara kemanapun sinar jiwa ini lewat. Udara tampak menjadi seperti kaca dan pecah setelahnya. Meriam jiwa lainnya menembakkan bola cahaya merah muda. Bola ini sebesar kepalan tangan. Tetapi tumbuh semakin besar saat terbang di udara. Setiap kontestan yang berhasil masuk ke babak 6 memiliki kekuatan unik mereka sendiri, dan 85 tidak terkecuali. Bahkan Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat meriam jiwa itu. Keduanya merupakan alat jiwa kelas 5 yang jarang terlihat. Sinar jiwa yang membelah udara saat terbang disebut gelombang kejut yang membelah. Meskipun mirip dengan bom kejut, ada perbedaan besar di antara keduanya. Bom kejut mengandalkan gelombang kejut dan gelombang yang kuat, tetapi gelombang kejut yang membelah itu menyerupai pisau dan bilah yang tak terhitung jumlahnya. Efek pemotongan yang kuat akan disalurkan ke target, dan itu akan dipotong dengan pola yang sangat tidak teratur. Gelombang kejut yang membelah sangat merusak, ganas, dan brutal. Namun, sangat sulit untuk membuat salah satu dari ini, dan cukup sulit untuk mengendalikannya juga. Pemisahan gelombang kejut pada dasarnya tidak stabil, dan dapat dengan mudah melukai penggunanya. Oleh karena itu, para insinyur jiwa biasanya tidak memilih alat jiwa seperti itu. Namun, 85 terlihat sangat percaya diri, dan terlihat jelas bahwa dia sangat familiar menggunakan alat jiwa serupa. Bola merah muda di sisi lain tidak jauh lebih buruk, dan itu dikenal sebagai meriam yang melemahkan. Meriam ini dapat dianggap sebagai versi yang lebih primitif dari sinar penuaan yang telah digunakan pada Wang QR. Sulit bagi pertahanan berbasis energi untuk menghilangkan efek meriam yang melemahkan, dan siapapun yang terkena serangannya akan segera memasuki kondisi lemah. Keadaan melemah ini berlangsung lama dan terus-menerus, dan korban harus beristirahat dalam waktu yang sangat lama untuk pulih. Kedua alat jiwa dianggap sangat sulit untuk dibuat di antara alat jiwa kelas 5. Selain itu, banyak kekuatan jiwa yang harus dikonsumsi saat menggunakannya. Jelas bahwa 85 telah disiapkan dengan perlengkapannya. Dia memiliki penghalang jiwa pelindung kelas 5 untuk membela diri, dan sabuk pengumpul energinya meningkatkan kekuatan jiwanya,
sementara dua meriam jiwanya yang tangguh akan menjaga lawannya. Pengaturannya cukup mengesankan. Gelombang kejut yang membelah adalah yang pertama mencapai Hichaito. Itu berbenturan dengan penghalang jiwa Hichaito, suara melengking dan memekakkan telinga terdengar. Penonton dapat melihat luka dan bekas luka dengan cepat menjalar ke seluruh penghalang jiwa Hichaito. Karakteristik paling menakutkan dari gelombang kejut yang membelah adalah dapat ditembakkan terus-menerus. Selama pengguna memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mempertahankan serangannya. Serangan ini dapat digunakan terus-menerus dan tanpa jeda. Tentu saja, gaya menyerang ini meningkatkan kemungkinan alat jiwa itu sendiri pecah. Cangkang meriam yang melemahkan mengikuti segera setelah itu. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa penghalang jiwa Hichaito pasti tidak akan mampu menahan gelombang kejut yang membelah jika dia memasuki kondisi lemah, dan kemungkinan itu akan langsung diiris dan dipotong dadu menjadi beberapa bagian. 85 segera mengambil alih saat dia melakukan serangan pertamanya. Tapi Hichaito tidak khawatir atau panik dari awal sampai akhir. Dia menekan perisainya dan cahaya jingganya, dan pancaran jingga itu tampak terwujud saat menyelimuti penghalang jiwa pelindungnya dan membarikade gelombang kejut yang membelah tanpanya. Ratakan dan bekas luka segera menghilang. Kaki Hichaito bergerak saat selongsong meriam yang melemahkan datang tak lama kemudian. Dia mengambil langkah ke kiri, menghindari serangan dengan kecepatan luar biasa. Fakta bahwa tubuhnya yang besar dapat membuat gerakan menghindar yang lincah dan gesit sungguh mencengangkan. Namun, serangan meriam yang melemahkan itu terkunci padanya, dan mulai mengikutinya saat dia melenggang. Helm di kepala Hichaito menyala, sinar perak terang keluar darinya dan berputar sekali di sekitar tubuhnya. Serbuan meriam yang melemahkan mengejar di belakangnya, jadi itu secara alami tercakup dalam radius sinar ini, dan langsung ditangkap oleh cahaya perak. Apakah ini yang dikenal sebagai tangan penangkap kelas 5? Itu dapat menangkap keberadaan berbasis energi yang kuat, dan terutama digunakan untuk melawan meriam jiwa yang tidak bergerak. Cukup mengejutkan bahwa 88 telah menciptakan alat jiwa seperti itu. Ini adalah ciptaan yang sangat cerdas, tangan penangkap Hichaito melilit muatan yang melemahkan, dan efek pengunciannya segera dihilangkan. Hichaito melemparkan meriamnya kembali ke arah 85. Ingin memberi lawannya rasa obatnya sendiri. Bola cahaya merah muda itu meluncur lurus menuju 85 dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan awalnya diluncurkan. 85 diliputi keterkejutan, tetapi tanggapannya masih tepat. Tangan penangkap Hichaito dapat menangkap entitas berbasis energi apapun dengan kecepatan tertentu, tetapi tidak dapat mempertahankan kemampuan penguncian apapun. 85 mengelak ke satu sisi dan menghindari selongsong meriam ini, tetapi gelombang kejutnya berhenti sejenak karena gerakannya. Tepat pada saat itu, pilar cahaya biru cemerlang melintasi panggung kompetisi. Pilar biru ini menggelegar seperti petir, dan seluruh aula emas tampak bergetar dan menggigil bersamanya. Hanya ada kubah pelindung di sekitar panggung kompetisi, tidak ada penghalang kedap suara. Oleh karena itu, semua penonton dapat mendengar ledakan yang tajam dan memekakkan telinga. Meriam berat di bahu Hichaito akhirnya dilepaskan, sebuah meriam petir. Ini adalah salah satu alat jiwa favorit Hichaito. Petir yang menakutkan mengoyak udara saat bergemuruh ke arah lawan Hichaito. Pencahayaan ungu kebiruan menyebabkan udara berputar, dan 85 baru saja menghindari serangan meriamnya yang melemahkan ketika wajahnya berubah. Kelas 6. Itu adalah meriam petir kelas 6. Penghalang jiwa pelindungku tidak bisa mengatasinya. Dia ragu-ragu sesaat sebelum dia berteriak, "Aku mengaku kalah." Dia memang punya pilihan untuk melawan serangan ini. Dia bisa menggunakan Invincible Barrier miliknya untuk membela diri, tapi melakukan hal itu tidak ada bedanya dengan mengakui kekalahan. Hampir setiap insinyur jiwa di atas kelas 5 dilengkapi dengan Invincible Barrier, tapi barang ini sangat mahal sehingga tidak ada yang akan menggunakannya kecuali keadaannya adalah masalah hidup dan mati. Hal ini terutama terjadi ketika turnamen melarang penggunaan alat jiwa yang tidak dibuat selama turnamen, dan ini berarti menggunakan Invincible Barrier sama dengan mengakui kekalahan. Ledakan. Lightning Cannon ditarik setelah hanya satu tembakan. Namun meski begitu, 85 segera terlempar ke belakang akibat benturan tersebut, dan penghalang jiwa pelindung kelas 5 miliknya langsung hancur. Kekuatan jiwanya hampir seluruhnya hancur akibat dampaknya, dan seluruh tubuhnya terbakar hitam.
Dia muntah seteguk darah ketika dia jatuh kembali ke tanah. Tepat pada saat itu, pilar cahaya biru cemerlang melintasi panggung kompetisi. Pilar biru ini menggelegar seperti petir, dan seluruh aula emas tampak bergetar dan menggigil bersamanya. Hanya ada kubah pelindung di sekitar panggung kompetisi, tidak ada penghalang kedap suara. Oleh karena itu, semua penonton dapat mendengar ledakan yang tajam dan memekakkan telinga. Meriam berat di bahu Hichaito akhirnya dilepaskan, sebuah meriam petir. Ini adalah salah satu alat jiwa favorit Hichaito. Petir yang menakutkan mengoyak udara saat bergemuruh ke arah lawan Hichaito. Pencahayaan ungu kebiruan menyebabkan udara berputar, dan 85 baru saja menghindari serangan meriamnya yang melemahkan ketika wajahnya berubah. Kelas 6. Itu adalah meriam petir kelas 6. Penghalang jiwa pelindungku tidak bisa mengatasinya. Dia ragu-ragu sesaat sebelum dia berteriak, "Aku mengaku kalah." Dia memang punya pilihan untuk melawan serangan ini. Dia bisa menggunakan Invincible Barrier miliknya untuk membela diri, tapi melakukan hal itu tidak ada bedanya dengan mengakui kekalahan. Hampir setiap insinyur jiwa di atas kelas 5 dilengkapi dengan Invincible Barrier, tapi barang ini sangat mahal sehingga tidak ada yang akan menggunakannya kecuali keadaannya adalah masalah hidup dan mati. Hal ini terutama terjadi ketika turnamen melarang penggunaan alat jiwa yang tidak dibuat selama turnamen, dan ini berarti menggunakan Invincible Barrier sama dengan mengakui kekalahan. Ledakan. Lightning Cannon ditarik setelah hanya satu tembakan. Namun meski begitu, 85 segera terlempar ke belakang akibat benturan tersebut, dan penghalang jiwa pelindung kelas 5 miliknya langsung hancur. Kekuatan jiwanya hampir seluruhnya hancur akibat dampaknya, dan seluruh tubuhnya terbakar hitam. Dia muntah seteguk darah ketika dia jatuh kembali ke tanah. Ajin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, 85 lebih mencintai kekayaan daripada mencintai nyawanya. Saya yakin dia memiliki penghalang tak terkalahkan bersamanya, tetapi dia tidak tega menggunakannya. Saya akan melakukan hal yang sama jika saya melakukannya di posisinya. Sayang sekali aku bukan seorang insinyur jiwa, pertempuran telah usai dan kemenangan telah ditentukan. Hichaito sebenarnya cukup penyayang dan murah hati. Kalau tidak, jika dia melepaskan kekuatan Lightning Cannon-nya secara maksimal, 85 orang akan terluka parah, atau langsung terbunuh. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan padaku. 85 berdiri dan segera membungkuk hormat kepada Hichaito. Meski sempat kalah pada ronde ini, lawannya langsung berhenti menyerang setelah ia mengaku kalah. Dia penuh niat baik terhadap lawannya. Hichaito ingat semua yang dikatakan Huo Yuhao padanya. Dia tidak bersuara, tapi mengangguk ke arah lawannya sebelum meninggalkan panggung kompetisi untuk mengambil hadiahnya. 2 pertandingan dari 3 pertandingan telah berakhir. 96 sangat kuat dan dominan, dan alat jiwa kelas 6 terakhir Hichaito juga sama kuat dan mengesankan. Keduanya memberikan kesan yang mendalam dan mendalam kepada penonton. Insinyur jiwa biasanya menyelesaikan pertarungan mereka dengan sangat cepat, dan perpecahan dalam kekuatan dan standar dengan cepat muncul dalam pertarungan. Puncak acara akan segera dimulai. Dan para kontestan yang bertaruh satu sama lain akan bertarung. Semua penonton mulai mengambil napas pendek dan cepat. Ada yang senang dan ada pula yang kesal dengan hasil 2 pertandingan sebelumnya, namun pertandingan ketiga dan terakhir memiliki peluang terbaik. Ini terutama berlaku bagi mereka yang bertaruh pada Huo Yuhao, setiap orang dari mereka bisa merasakan kupu-kupu di perut mereka. Meskipun mereka tahu peluang mereka untuk memenangkan taruhan mereka tipis, mereka masih harus berpegang pada harapan itu sampai akhir. Peluangnya adalah 1:3. Ini dianggap peluang yang sangat bagus, dan mereka akan mendapat untung tak terduga jika mereka memenangkan taruhan ini. Mereka yang memasang taruhan pada 98 tidak khawatir sama sekali. 6 alat jiwa versus 1, kecuali lawannya memiliki kartu truf yang menjamin kemenangannya, keunggulan 98 terlalu jelas. Tidak ada yang perlu mereka khawatirkan sama sekali. Huo Yuhao tersenyum, tapi senyumannya terasa sedikit dingin. Ofisial mendorong kursi rodanya ke panggung kompetisi, dan 98 naik ke panggung di sisi lain, lengkap dengan 6 alat jiwanya. Tatapan mereka bertemu, dan sudut mulut 98 membentuk senyuman. Apakah kamu merasakan tekanan sekarang, anak kecil? Menyerahlah. Aku tidak akan membunuhmu, mengingat kamu telah memberiku hadiah yang begitu bagus.
Aku akan membiarkanmu mempertahankan hidupmu karena itu, wajah Huo Yuhao hitam. Kita bahkan belum bertarung. Bagaimana kamu begitu yakin akan menang? Biarkan aku memberitahumu, aku memiliki banyak kekuatan jiwa. HMPH 98 tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu berarti kamu ingin menggunakan perisaimu itu untuk menggilingku sampai aku tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa. Apakah menurutmu itu realistis? Aku memiliki setidaknya 100 cara untuk menembus pertahananmu. Kamu sangat keterlaluan dan sombong meskipun kamu duduk di kursi roda itu. Sekarang aku mengerti kenapa kamu lumpuh. Huo Yuhao merasakan simpul terbentuk di hatinya. Meskipun dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan pada lawannya, dia tetap tidak merasa senang ketika lawannya menjulukinya sebagai orang cacat yang keterlaluan dan sombong. Kita lihat saja selama pertandingan. Kuharap kau tidak akan menangis setelah kalah dalam pertempuran. Naga hijau ke-8, ya. Itu sudah menjadi milikku, Huo Yuhao mendengus dingin, tapi sepertinya dia tidak memiliki substansi untuk mendukung kata-katanya. Naga hijau ke-8ku ada di sini. Aku khawatir kamu hanya bisa melihatnya. Hahaha. 98 melambaikan tangan kanannya, dan cahaya hijau tua melenggang di ujung jarinya seperti ular spiritual yang menjadi hidup. Huo Yuhao harus mengakui bahwa 98 cukup mahir dalam menggunakan alat jiwa, dan dia memiliki pencapaiannya sendiri. Hakim! Huo Yuhao tiba-tiba berteriak. Ketiga hakim berbalik ke arahnya dengan bingung. Huo Yuhao berkata, saya sudah memberikan saham saya kepada Anda sebelum ini. Fase pembuatan sudah selesai, jadi bukankah seharusnya 98 memberikan sahamnya kepada Anda seperti yang saya miliki? Itu adil. 98 merasakan wajahnya membeku sesaat, tapi dia segera kembali normal. Dia dengan murah hati mengungkapkan naga hijau ke-8 di tangannya dan berkata, ambillah, kalau begitu. Bagaimanapun, itu akan kembali kepadaku sebentar lagi. Huo Yuhao dapat dengan jelas mengatakan bahwa 98 tidak tega berpisah dengan pisau pahatnya ketika juri mengambilnya. Semua insinyur jiwa di setiap kelas sangat akrab dengan pisau ukir yang selalu mereka gunakan seolah-olah itu adalah anak mereka sendiri. Itu wajar bahwa setiap insinyur jiwa akan merasa sedikit tidak pada tempatnya tanpa pisau pahat favorit mereka. Mereka memasuki tahap kompetisi dan memihak masing-masing. Mereka memiliki alat jiwa yang telah mereka buat sebelumnya. Huo Yuhao meletakkan perisainya rata di atas kakinya dan dengan lembut membelai permukaannya. Ekspresi gelisah di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia akhirnya menunjukkan senyum percaya diri. Dia benar-benar yakin bahwa perisai ini adalah salah satu alat jiwa paling sukses yang dia buat sepanjang hidupnya, dan menamakannya perisai adjudikasi. Apakah kalian siap? Para hakim bertanya dari tempat duduk mereka yang ditinggikan. Saya siap. Baik, Huo Yuhao dan 98 merespons pada saat yang bersamaan. Baik. Bawa penghalang pelindung berwarna kuning pucat muncul dan membentuk belahan bumi yang mencakup seluruh tahap kompetisi. Penghalang ada di sana untuk mencegah alat jiwa yang dilepaskan merusak aula emas. Huo Yuhao mengangkat perisai di tangannya. 98 tampak biasa saja di sisi lain, dan dia mengangkat meriam jiwa yang tampak aneh dengan tangan kanannya. Mulai, pertandingan final babak 6 dimulai dengan pengumuman juri. Huo Yuhao mengangkat perisainya di depannya. Namun, tidak ada satupun cincin jiwa yang terlihat di tubuhnya. Di sisi lain, suara siulan terdengar di bawah kaki 98 saat dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan dua hitam muncul, satu demi satu. Gelombang kekuatan jiwa yang padat segera keluar dari tubuhnya. Dia sama sekali tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah ke depan sambil meletakkan meriam jiwanya di bahunya. Dari 6 alat jiwa lainnya yang telah dia ciptakan. Selain Invincible Barrier miliknya, dia membutuhkan waktu paling lama untuk membuat yang satu ini. Meriam jiwa ini tampak seperti tertanam di bahunya, dan memberikan perasaan kepada penonton bahwa itu adalah bagian dari tubuhnya. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang insinyur jiwa yang luar biasa, dan setiap alat jiwa yang ia ciptakan harus memiliki chemistry dengan tubuh insinyur jiwa. Meriam jiwa ini berwarna perak putih, dan memancarkan cahaya hijau samar-samar. Mulut meriam itu datar dan persegi panjang, dan seluruh meriam itu tampak agak aneh. Bukaan hitam dan datar mulai berkedip-kedip dengan cahaya.
98 menyalurkan kekuatan jiwanya, dan alat jiwa di pinggangnya di belakang punggungnya meledak dengan cahaya. Dia juga memiliki alat jiwa pengumpul energi, tetapi alat jiwa pengumpul energinya sedikit lebih lembut daripada alat milik 85. Setidaknya, gelombang kekuatan jiwa tampaknya tidak sekuat itu. Namun, begitu alat jiwa ini diaktifkan, meriam jiwa di bahunya meletus dengan cahaya hijau. Tampaknya ada garis-garis hitam udara yang beredar di sekitar mulut meriam. Huo Yuhao menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya di balik perisainya. Cahaya biru berkilau di perisainya, dan roda cahaya redup terlihat yang meningkatkan area efek pertahanan perisai. Tonjolan hemisferikal di tengah perisai tidak banyak berubah, sementara daerah perak putih di tengah perisai dan di tepinya bersinar dengan cahaya putih yang relatif lebih kuat. Perisai itu memiliki penampilan luar yang cukup mengesankan dengan mata telanjang. Namun, para penjudi yang memasang taruhan mereka pada Huo Yuhao merasa harapan mereka semakin menipis. Bisakah dia benar-benar menghancurkan kekuatan jiwa lawannya dengan perisai ini? Mereka menyaksikan cincin jiwa Huo Yuhao saat ini. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Ini adalah kombinasi cincin jiwa yang optimal, tapi dia hanya punya 5. Dia adalah Raja Jiwa, jadi bagaimana dia bisa memenangkan perang gesekan melawan Kaisar Jiwa? Kekuatan jiwa Kaisar Jiwa setidaknya 2 atau 3 kali lebih banyak daripada kekuatan jiwa Raja Jiwa. Huo Yuhao jarang mengungkapkan warna asli cincin jiwanya kepada orang luar sehingga dia bisa menyembunyikan identitasnya. Dia menggunakan imitasi untuk menutupi warna aslinya. Meriam jiwa 98 ditembakkan, dan sinar merah gelap membentang di udara, menyapu ke arah Huo Yuhao. Di dalam ruang tamu pusat, tetua ketiga bergumam pelan, saya ingin melihat bagaimana orang ini akan mempertahankan dirinya terhadap meriam pengurai korosif Moke. Dengan amplifikasi naga hijau kegelapan, meriam pengurai korosif ini akan dianggap sangat kuat bahkan di antara alat jiwa kelas 6. Itu sangat eksplosif, tapi daya rusaknya yang terus-menerus adalah atribut terkuatnya. Tidak peduli apapun efek defleksi dan serap yang dimiliki perisai, itu hanya bisa berpengaruh pada entitas material. Bagaimana dia akan mempertahankan dirinya sendiri? Huo Yuhao membuktikan bagaimana dia bisa mempertahankan diri di panggung kompetisi. Dia meletakkan perisainya di depannya, dan mulai melantunkan sesuatu dengan pelan. Perisai menghalangi pandangan semua orang, dan matanya tiba-tiba menjadi abu-abu. Penonton menyaksikan sinar dekomposisi korosif hendak mencapai perisainya. Garis abu-abu tiba-tiba keluar dari tubuh Huo Yuhao dan mengembun menjadi bola kabut berasap yang menghalangi gerakan maju sinar itu, begitu saja. Serangkaian suara berderak terdengar saat uap naik dari panggung kompetisi. Huo Yuhao tidak bergerak sama sekali, tapi kerangka hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Kerangka ini sepertinya dipanggil entah dari mana, dan kabut abu-abu menghalangi berkas cahaya untuk sesaat sebelum kerangka hitam ini dengan paksa mengintervensi.